Terima kasih banyak Profesor Aris Ananta. Selanjutnya kita langsung saja kepada Kiai Haji Yahya. Monggo, waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurullah, wassalamu ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala Katanya suaranya itu Pak Stakuf agak kurang banter ya? Iya. Ya. Iya, biasanya soalnya jam segini tidur Pak Nyoto, jadi ngomong keras. Terima kasih sekali atas undangan untuk saya, khususnya kepada Pak Nyoto Osman, guru saya. Di sini ada guru-guru saya yang lain juga, ada Kusumara. Ketika flyer tentang acara ini disebarkan, ada sejumlah teman yang kemudian memforward ke saya flyer ini dan menanyakan, ini kamu ujian skripsi ya katanya. Karena yang memimpin diskusinya Pak Nyoto Osman. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Nyoto Osman memang beberapa waktu yang lalu sempat menengok saya di rumah saya dan kemudian mengajak diskusi secara cukup seru tentang Islam Nusantara ini. Mungkin perlu saya jelaskan bagaimana asal mulanya sehingga ada isu yang cukup kuat tentang Islam Nusantara ini. Bahkan sekarang mungkin dikesankan seolah-olah seperti sesuatu yang lebih banyak terkait dengan Nahdlatul Ulama. Sebetulnya memang kita memang sengaja kampanye tentang Islam Nusantara memang sengaja dirancang dan dilakukan supaya untuk menjadi isu besar. Tapi ini bukan berarti bahwa kami adalah penemu atau pencipta dari konsep Islam Nusantara itu sendiri. Karena jauh sebelum kami membuat kampanye tentang ini, itu ada Pak Azumardi Azra yang sudah menulis buku tentang Islam Nusantara sekitar awal tahun 2000-an, 2002 kalau tidak salah. Nah, sedangkan kami sendiri menggunakan jargon Islam Nusantara ini lebih sebagai jargon untuk komunikasi ketimbang satu konsep yang utuh. Jadi pada tahun 2013 itu kami mulai serangkaian kegiatan-kegiatan untuk mempopulerkan istilah atau jargon Islam Nusantara ini. Kenapa? Karena kami berpikir bahwa kita sekarang menghadapi masalah besar terkait dengan Islam, terkait dengan perkembangan dunia Islam, yang kemudian muncul dalam bentuk gejala gerakan terorisme dan radikalisme yang semakin mengglobal, sehingga kita pasti akan juga mengalami rembesan dari masalah-masalah itu ke dalam masyarakat kita di Indonesia ini. Nah, maka kami berpikir bahwa perlu ada satu mekanisme untuk membuat pertahanan. Perlu ada vaksin lah, perlu ada antibodi yang kita kembangkan. Dan jargon Islam Nusantara ini kami pilih sebagai
jargon untuk memberikan rasa beridentitas bagi umat Islam di Indonesia ini. Karena kita tahu bahwa berbagai masalah di dunia Islam ini merembes dari Timur Tengah ke segala penjuru. Sumbernya dari Timur Tengah. Dan artikulasi utamanya adalah selalu terkait dengan puritanisme, keaslian Islam, pemurnian Islam, dan universalitas identitas Islam, yang membuat kemudian banyak kalangan Muslim di Indonesia juga menjadi grogi, gitu ya. Kalau yang Islam yang murni itu yang seperti di sana, ya saya ini termasuk Islam apa enggak? Kalau semua Muslim itu harus punya karakteristik yang sama seperti di sana, ya kita yang karakteristiknya begini ini termasuk Islam atau enggak? Sehingga artikulasi tentang purifikasi dan tentang universalitas identitas ini juga kita lihat sebelum ini itu lemah sekali di di challenge terhadap artikulasi tentang purifikasi dan universalisasi identitas Islam ini lemah, nggak ada challenge yang kuat dari kalangan Muslim Indonesia pada waktu itu. Nah, ini menurut kami ada satu kondisi yang cukup berbahaya karena bisa dengan mudah masyarakat kita tergiring untuk mengikuti orientasi yang berkembang di Timur Tengah yang sudah terbukti jelas-jelas masalahnya. Kita tahu korbannya sudah banyak. Somalia itu tadinya adalah masyarakat yang cukup harmonis, yang stabil, tapi ketika kemudian masuk artikulasi ini sekarang menjadi, kita boleh bilang, negara gagal. Begitu juga Nigeria, begitu juga Pakistan, dan Bangladesh menuju ke arah sana juga. Kita khawatir Malaysia ini juga sedang menuju ke arah sana. Nah, maka kita membutuhkan semacam pertahanan. Pertahanan itu yang paling dekat, ya, shortcut untuk membangun antibodi itu dengan memunculkan rasa beridentitas yang khas, yang membuat kita punya alasan untuk menolak pengaruh dari luar ini. Dan kemudian lahirlah jargon Islam Nusantara ini. Pada mulanya kalian berpikir tentang, teman-teman berpikir tentang jargon peradaban Nusantara. Tapi saya yang memang waktu itu ngotot harus ada Islam, peradaban Islam Nusantara, karena kita butuh shortcut-nya ini. Kita ini tidak sedang mau bikin sesuatu yang harus valid secara ilmiah, tapi kita butuh strategi yang efektif. Maka idenya adalah dengan mengangkat jargon Islam Nusantara ini, umat Islam di Indonesia, komunitas Muslim di Indonesia, yang sudah merasa Islam, ya, sudah Muslim, dan tidak mau melepas iman Islamnya, tidak perlu ragu-ragu menolak pengaruh-pengaruh yang dianggap bermasalah dari Timur Tengah, karena kita memberi mereka klaim atas Islam mereka, mereka juga Muslim, dan Islam mereka juga otentik, karena mereka bersyahadat, dan bahwa fakta bahwa keislaman kita berbeda dari yang di Timur Tengah itu tidak mengurangi nilai keislaman kita, tidak membatalkan keislaman kita. Nah, idealnya sebetulnya identitas ini kita berharap bisa menjadi sesuatu yang lebih, katakanlah, ya lebih
terbuka. Gitu. Maksud saya begini, bahwa kalau sekarang ini kesannya Islam Nusantara itu NU, gitu. Itu adalah sebetulnya kesan yang menurut kami tidak ideal. Tetapi kami terpaksa menerima itu karena pada waktu itu memang belum punya akses kepada channel strategi yang lain, gitu ya. Maka terpaksa kemudian kami gunakan NU sebagai channel dengan menjadikan Islam Nusantara ini sebagai tema muktamar ke-33 tahun 2015 di Jombang yang lalu. Sementara strategi untuk mengembangkan mengkampanyekan jargon ini sebetulnya sudah kita mulai sejak 2013. Dan ini kita lakukan bukan hanya secara domestik di dalam negeri, tapi juga secara internasional. Sehingga akhir 2014 itu sendiri misalnya kita sudah berhasil memasukkan isu tentang Islam Nusantara ini di New York Times, di halaman depan New York Times, ditulis sebagai artikel khusus di sana tentang Islam Nusantara. Nah, paradigma dasarnya adalah bahwa kita ingin menawarkan untuk melihat Islam ini bukan sebagai perangkat norma-norma saja. Kalau sekarang ini kan kalau kita lihat apalagi di tengah revolusi teknologi informasi ini, begitu banyak preferensi digital tentang Islam dikembangkan, dan semuanya sebagian besar, semuanya itu basisnya adalah norma. Bagaimana norma-norma menjadi Islam, dan apa definisi normatif tentang Islam. Nah, kami ingin mengajak untuk melihat Islam bukan sebagai norma, tapi sebagai realitas peradaban. Dan ini memang terkompleks dan tidak mudah untuk dirumuskan. Tapi kami yakin bahwa ini bisa dirasakan. Ini kan cara berpikir orang Jawa gitu ya. Kalau tidak bisa mikir yang dirasaki gitu. Islam Nusantara ini apa? Pada waktu muktamar di Jombang itu sengaja pada waktu itu kan sudah cukup ramai isu tentang ini, banyak pro kontra, sudah mulai banyak pro kontra. Nah kemudian sehingga ada semacam desakan untuk mendefinisikan, untuk memperjelas apa maksud kita dengan Islam Nusantara. Sehingga pada waktu itu Rois Am NU, yang kebetulan paman saya sendiri, membuat draft sambutan pembukaan untuk muktamar. Beliau membuat draft yang isinya memberi penjelasan tentang definisi Islam Nusantara. Nah untungnya karena paman saya sendiri, saya ditunjuki draft itu sebelum dibaca. Ketika saya lihat, saya mohon ini bagian ini betul usah mohon deh, ini bagian definisi Islam Nusantara ini enggak usah saja. Kata beliau, ya, tapi masih banyak orang yang bingung, biar saja bingung, enggak usah kita definisikan. Kenapa ya? Nanti kalau kita definisikan jadi lebih sempit. Saya juga kemudian karena melihat draft dari Rois Am itu, saya lalu buru-buru menghubungi ketua umum. Dan saya mohon kepada ketua umum, saya mohon jangan sampai ada definisi resmi tentang Islam Nusantara. Jangan sampai. Ini harus kita biarkan menjadi sesuatu yang terbuka. Dan ketua umum setuju juga. Nah, kenapa? Karena NU ini organisasi kiai. Kiai itu pikirannya normatif aja. Gitu. Saya pikir nanti kalau NU yang mendefinisikan Islam Nusantara, hasilnya ya definisi normatif. Gitu. Sehingga nanti orang-orang yang di pasar, orang-orang yang nongkrong di terminal, yang orang-orang yang posonya banyak mokelnya daripada ndaknya itu nanti jangan-jangan kalau jadi merasa tidak Islam gitu.
gara-gara definisi normatif yang dikeluarkan oleh NU misalnya ya. Ya, sehingga itulah yang terjadi, kita bikin terbuka. Kenapa? Karena kita ini sekarang sedang terlibat di dalam interaksi antar peradaban yang cukup keras, gitu, yang cenderung konfliktual dan tajam. Karena globalisasi ini menjadikan, ataupun juga kita tidak bisa menghindar dari interaksi dengan peradaban yang lain, yang manapun. Apakah itu Timur Tengah, Barat, India, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tidak memiliki percaya diri terhadap identitas yang kita miliki, terhadap identitas kita, maka kita kemungkinan itu akan menjadikan kita larut di dalam masalah apapun, dalam problematika apapun yang muncul di tengah-tengah interaksi global ini, atau kita menjadi tidak ramah kepada semua yang asing, menjadi xenofobik, karena kita tidak percaya pada identitas kita sendiri, tidak ada confidence. Nah, kita berharap bahwa dengan mengusulkan satu identitas yang membuat kita percaya diri, kita menjadi lebih tahan, lebih mampu untuk melihat perkembangan di luar secara jernih dan berpikir tentang tawaran solusi, bukan hanya larut terlibat dalam berbagai macam pertarungan yang berlangsung itu, menjadi salah satu pihak di dalamnya, dalam pertarungan itu, tetapi memikirkan solusi. Karena saya sendiri berkeyakinan bahwa sebetulnya kita ini punya modal untuk itu. Kita punya modal untuk itu. Kita punya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, yang faktanya ini soal fakta. Faktanya memang mendahului arus global yang kemudian menjadi fondasi dari tata dunia. Tanggal 1 Juni itu Bung Karno pidato tentang Pancasila, tanggal 24 Juni baru 25 Juni baru ada UN Charter. Dan kemudian baru Oktober ada didirikan PBB. Dan baru tahun 1948 ada resolusi tentang UDHR, resolusi tentang Universal Declaration of Rights. Dan kalau kita perhatikan, ini semua itu isinya mengkonfirmasi Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kita sebetulnya punya, sehingga saya menyimpulkan bahwa sebetulnya dulu Bapak pendiri bangsa itu membangun konsep-konsep landasan negara ini sebagai visi tentang peradaban dunia masa depan. Nah, yang kita alami sekarang ini sebetulnya kan begini, pasca Perang Dunia Kedua itu ada gelombang aspirasi besar di seluruh dunia untuk membangun tata dunia yang baru, yang lebih stabil, yang tidak kemudian hanya dilandaskan pada kompetisi militer seperti dalam tata dunia yang ada sebelumnya, sebelum Perang Dunia Kedua. Tahu bahwa tata dunia Perang Dunia Kedua itu mencapai puncak kemelutnya dalam bentuk Perang Dunia Pertama. Dan pencarian angkat tata dunia baru itu harus melalui kemelut besar yang lain, yaitu yang kedua. Dan sudah itulah kemudian bangsa-bangsa seluruh dunia ini berpikir tentang
kebutuhan untuk membangun tata dunia baru. Nah, maka norma-norma modern dalam politik internasional dan di dalam praktek bernegara, praktek negara bangsa di berbagai daerah ini, di berbagai belahan bumi itu sebetulnya adalah norma-norma pasca Perang Dunia Kedua. Nah, hari ini kita mengalami disrupsi yang memang luar biasa. Ketika apa yang dulu sebetulnya secara embriotik ya, dianggap sebagai konsensus, ya, embrio konsensus tentang dasar-dasar peradaban baru, ini sekarang mulai kehilangan legitimasinya. Artinya ada banyak pihak yang kemudian dengan enak saja melanggar norma-norma yang dulunya disepakati. Misalnya norma tentang perbatasan. Kita membangun perbatasan melalui proses yang begitu panjang sampai kemudian disepakati bahwa setiap negara itu punya perbatasan yang berdaulat dan seterusnya. Tapi belakangan ini semakin tidak berarti norma ini. Amerika dengan enaknya menginvasi Irak, melakukan aksi unilateral untuk menginvasi Irak. Kemudian ini sekarang banyak ditiru. Rusia mencaplok Crimea, tiba-tiba Turki mengebor minyak di perairan Siprus, Armenia dan Azerbaijan belum lama beberapa hari lalu karena terjadi kesepakatan damai ketika Azerbaijan berusaha mencaplok satu wilayah dari Armenia, dan Armenia sekarang terpaksa harus melepaskannya. Dan ini menjadi kecenderungan sekarang. Nah, belum lagi hal yang lain, norma-norma yang lain. Norma tentang hak asasi manusia itu sekarang kembali diperdebatkan, seolah dimentahkan lagi. Nah, sehingga ada gejala bahwa kesepakatan yang tidak dibangun sesudah Perang Dunia Kedua itu sebagai konsensus bersama, itu cenderung terancam untuk gagal sebelum sungguh-sungguh berhasil dimapankan. Nah, ini yang menimbulkan disrupsi besar sekarang ini. Ini terkait juga dengan berbagai perkembangan di sektor-sektor lain, termasuk sektor ekonomi dengan korporasi-korporasi besar, termasuk korporasi-korporasi yang menguasai platform informasi dan sebagainya. Nah, saya kira dunia hari ini memerlukan tawaran solusi yang bisa membawa semua pihak ke dalam konsensus untuk meneguhkan stabilitas internasional yang lebih baik. Nah, dan terkait dengan ini, menurut saya kita punya modal untuk Indonesia ada dalam posisi untuk memberikan tawaran itu, dan kita punya modalnya berupa legacy dari para pemimpin kita, khususnya para founding fathers. Nah, Islam Nusantara ini hanya, menurut saya sih hanya sekedar jargon untuk memberikan rasa beridentitas saja. Bahwa kita punya sesuatu yang khas untuk ditawarkan, itu saja. Nah, sedangkan isi dari tawaran itu ya ini sesuatu yang masih harus kita diskusikan bersama. Maka saya sendiri
pandangan bahwa ya bicara Islam Nusantara ini ya nggak usah banget gitu. Jadi biarkan Islam Nusantara ini berkembang menjadi semacam pseudo identity, identitas yang seolah-olah identitas bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Nah, selanjutnya yang kita perlukan adalah upaya yang lebih progresif, bahkan kalau perlu agresif, untuk masuk ke dalam percaturan upaya internasional untuk membangun tata dunia baru ini, untuk meneguhkan kembali tata dunia baru yang lebih adil, lebih harmonis. Yang itu semua prinsip-prinsipnya sudah dipetakan oleh para pendiri bangsa. Makanya dalam paragraf pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, klaim yang diangkat bukan hanya klaim Indonesia, tapi klaim segala bangsa, bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Klaim kita adalah klaim peradaban, bukan hanya klaim Indonesia secara eksklusif. Dan ditegaskan kembali bahwa cita-cita kami adalah salah satunya ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saya kira ini modal yang besar. Nah, kita masih punya banyak masalah, termasuk masalah terkait dengan persepsi umat Islam sendiri tentang berbagai masalah sekitar kita. Ini harus kita selesaikan satu persatu. Ya. Tapi mengibarkan bendera sebagai aktor yang bisa memberi kontribusi kepada solusi, itu tidak perlu menunggu yang lain-lain. Kita umumkan aja, kita punya, karena kita memang punya. Kita punya sesuatu untuk ditawarkan sebagai solusi ke mulut global ini. Ya. Nah, sementara pada saat yang sama ya kita terus berupaya. Misalnya seperti yang dilakukan oleh NU pada tahun 2019 yang lalu, kita mengadakan musyawarah nasional alim ulama yang diikuti oleh kiai-kiai dari seluruh Indonesia. Dan di situ kita membahas, saya sendiri yang melakukan setup diskusinya, kita membahas tentang berbagai masalah yang krusial, tapi juga memang sangat sensitif. Misalnya masalah tentang status kafir, karena dalam wacana Islam klasik memang pandangan terhadap kafir itu diskriminatif. Ini yang tidak diakui oleh banyak kalangan Islam moderat di mana-mana, itu bahwa wacana klasik Islam tentang hal ini memang diskriminatif, problematis gitu, karena melihat kafir itu secara diskriminatif, itu realitas. Tapi di dalam Munas yang kita selenggarakan tahun 2019 itu, kita nekat mendiskusikan itu dengan menyajikan realitas perubahan peradaban yang dialami sekarang ini, kemudian melahirkan kesimpulan yang dibuat oleh para kiai-kiai itu sendiri, bahwa kategori kafir tidak lagi relevan dalam konteks negara bangsa modern. Sudah tidak ada kebutuhan lagi untuk mendiskriminasikan orang kafir seperti pada zaman Perang Dunia Pertama. Sehingga semua orang harus menjadi warga negara yang setara di depan hukum tanpa diskriminasi apapun berdasarkan budaya latar belakang apapun. Ini hal yang menurut saya ini sangat penting sekali, dan ketika saya bawa ke berbagai forum internasional ini apresiasinya luar biasa. Ini oleh banyak pihak dianggap setara dengan Konsili Vatikan II ketika Gereja Katolik menyatakan bahwa Gereja Katolik bukan satu-satunya, ada keselamatan di luar gereja, itu yang dikatakan oleh dalam Konsili Vatikan II. Hal semacam ini harus kita titili. Saya ingat kuliahnya Pak Cito dulu, teori bubur panas itu, kita dipikir-pikir. Masalah masih banyak sekali, kita harus selesaikan satu persatu. Tapi intinya adalah bahwa kita ada dalam posisi untuk berkontribusi, bukan hanya mengikuti. Dan kalau kita mau berkontribusi, kita harus bangun agenda sendiri, jangan ikut agendanya orang, jangan ikut agenda Saudi, jangan ikut agendanya Emirat,
jangan ikut Amerika, jangan ikut teman-teman, kita harus bangun agenda sendiri karena kita ingin menyumbang sesuatu. Dan kita tahu semua agenda yang dibangun oleh berbagai pihak ini tidak akan menuju pada solusi karena mereka masih sangat dicekam oleh persaingan yang sangat ganas ya satu sama lain. Di Timur Tengah sendiri itu ganas sekali. Turki, Saudi, Emirat, Iran, Qatar, persaingan ganas sekali. Kita tahu Amerika, Cina, Rusia ganas sekali. Siapa yang dalam posisi untuk menawarkan solusi bagi konsensus? Karena kalau Amerika yang menawarkan, Cina pasti nggak percaya. Kalau Turki yang menawarkan, Saudi pasti nggak percaya. Nggak ada yang percaya. Cuma kita yang nggak punya musuh di dunia ini. Yang lain itu musuhan satu sama lain. Saya kira ini fakta penting yang harus kita sadari bersama. Dan sekali lagi syaratnya kalau kita mau berkontribusi, kita harus memikirkan agenda alternatif kita sendiri. Jangan mengekor kepada agenda orang. Kalau mengekor pada orang jadi pengikut dan tidak berkontribusi, kita akan terlibat di dalam konflik yang memang menjadi arah dari agenda-agenda pihak lain itu, agenda kekuatan-kekuatan dunia hari ini. Amerika itu agendanya konflik sama Cina, konflik sama Iran. Kalau bicara Emirat, agendanya konflik juga, agendanya konflik. Kita tidak mau konflik, kalau konflik ini tidak akan ada yang menang. Semuanya akan kalah bersama-sama. Kita hanya bisa menang bersama-sama. Mungkin itu Pak Netosman, mungkin nanti detailnya ya, karena ini memang abstrak sekali. Apalagi sudah Islam Nusantaranya itu konsep yang sangat abstrak. Era disrupsinya sendiri itu masih serba tidak menentu. Jadi diskusi kita mungkin akan agak abstrak. Ini tergantung bagaimana interaksi tanya jawab kita, saya kira nanti. Mungkin sebagai pengantar itu Pak Neto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya ya, Mbak. Iya, monggo ya. Profesor Sunyoto. Nanti seperti diskusi sebelumnya, tolong kalau ada yang akan menanggapi itu didaftar ya, Mbak ya. Raise hand, didaftar, lalu dipersilahkan sesuai dengan daftar Anda. Sebagai pengantar, saya kira kita sudah semakin jelas bahwa seperti suara-suara sumbang di luar, Islam Nusantara itu adalah seperti dianggap agama baru, Islam baru. Bahkan ada teman saya, Pak, itu nanti harus dipertanggungjawabkan di akhirat loh itu. Saya kira pagi ini kita semua dapat kejelasan bahwa upaya teman-teman untuk membangun identitas Islam di Indonesia, jadi bukan Islam Indonesia atau Islam baru, tapi Islam di Indonesia, dan punya konteks nasional dan sekaligus internasional yang dianggap semakin relevan. Dan tadi Pak Kiai sudah menyatakan beberapa hal, implementasinya dan tantangan-tantangannya. Saya kira 3 hal itu dari ide di balik Islam Nusantara dan upaya untuk mengimplementasikan serta tantangan di lapangan sudah dijelaskan dan barangkali bisa kita diskusikan lebih lanjut. Nah, sekarang silahkan kalau ada di antara peserta yang memberikan pertanyaan atau tanggapan atau catatan atau apalah namanya. Ya, Mbak Soca dicatat ya, nanti disampaikan kesempatan kepada beliau-beliau yang akan memberikan tanggapan. Silakan. Baik, Prof. Ini ada pertanyaan pertama dari Bapak Budiono Santoso. Bapak Budiono Santoso, mau saya bacakan pertanyaannya atau mengutarakan sendiri? Mengutarakan aja nggak apa-apa ya. Supaya lebih hidup diskusi kita. Ya, terima kasih Prof. Nyoto sama Mbak. Ada 2 pertanyaan dari saya Pak. Ya. Yang pertama, perpecahan di Timur Tengah
dunia Islam di Timur Tengah akhir-akhir ini yang sering kita kenal dengan Arab Spring. Apakah itu hanya masalah internal Islam di negara-negara Timur Tengah seperti Mesir, kemudian Syria, kemudian Pakistan, ataukah itu karena masalah eksternal karena terseret pada dominasi isu politik yang dikembangkan dari Barat? Itu pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, Islam Nusantara kalau dalam pemikiran saya, walaupun saya orang awam, bukan semata-mata jargon atau strategi, tapi saya mengharapkan mungkin sebagai suatu Islam yang lebih dekat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban Nusantara seperti yang diajarkan Sunan Kalijogo. Manunggaling kawula Gusti sangkan paraning dumadi. Jadi ada aspek spiritualisme juga di sana. Yang ini yang mungkin tidak bisa dibuktikan. Spiritualisme memang tidak pernah bisa dibuktikan, itu suatu dogma, suatu keyakinan. Terima kasih. Langsung, Mbak Sucaya. Oke, monggo. Oke. Pertama soal Arab Spring, Pak Santoso. Jadi Timur Tengah itu memang ya saya bilang mereka punya nasib sejarah yang memang menyedihkan ya. Saya kira ini Arab Spring itu tidak terjadi dari ruang hampa, ini bukan hasil dari dinamika yang pendek, tapi ini adalah arah sejarah yang berjalan sejak pasca Perang Dunia Pertama. Bapak Ibu sekalian, sebelum Perang Dunia Pertama itu kita tahu bahwa sebagian besar dunia Islam itu berada di bawah pengaruh atau kekuasaan Turki Utsmani. Sehingga praktis Turki Utsmani ini mendominasi posisi sebagai representasi dari dunia Islam itu sendiri. Dan kita tahu bahwa Islam sejak kelahiran memang belum pernah berhenti dari konflik ya, atau persaingan militer dengan berbagai pihak. Yang pertama zaman Muhammad SAW ini jelas melawan kabilah-kabilah di Jazirah Arab sendiri. Kemudian sesudah itu pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab ini mulai ada kampanye ekspansif keluar dari Jazirah sampai menaklukkan Persia dan Mesir, dan terus berlangsung secara cukup agresif, sehingga misalnya pada zaman awal Bani Umayyah sendiri ini tahun 738 sangat awal ini sudah Tariq bin Ziyad sudah mencapai Tulus di Perati sana sebelum dihentikan oleh Charles Martel, dan ini terus berlangsung. Turki Utsmani itu hampir 700 tahun tidak pernah ada hari tanpa perang, khususnya di kawasan baik di Eropa di sebelah barat maupun di timur dengan sebagai pihak di India Barat ya, maupun di utara ya, dengan yang Muslim juga Muslim tapi hubungannya hostile ya. Di timur itu ada dinasti Safawi yang Syiah ya, yang juga terus terlibat dalam kompetisi militer dengan Turki Utsmani. Jadi konflik ini panjang sekali, ini warisan yang panjang sekali. Sehingga saya katakan satu kesempatan bahwa pada masa lalu konflik itu adalah kemapanan itu sendiri. Konflik was the establishment at the time. Kemapanannya adalah konflik. Dan kemapanan konflik inilah yang kemudian terjabarkan di dalam sendi-sendi masyarakat di semua lini. Semua lini. Termasuk di dalam norma-norma keagamaan. Dan ini tidak khas. Kita tahu bahwa di Eropa ada juga hal semacam itu. Di kalangan gereja Katolik misalnya, makanya ada inkuisisi dan sebagainya. Kita tahu bahwa
ada identitas yang berbeda-beda, ada Kristen Anglikan, Kristen Katolik, ada Protestan, yang kita tahu juga hostile satu sama lain. Nah, ini adalah format peradaban pada masa lalu yang kemudian runtuh setelah Perang Dunia Pertama. Dan dalam proses mencari tataran baru itu dunia harus terlibat dalam perang besar yang lain, Perang Dunia Kedua. Nah, dunia Islam sejak runtuhnya Turki Utsmani pasca Perang Dunia Pertama ini juga mencari habis-habisan. Setelah Lenin mendirikan Komunis Internasional tahun 1919, itu tahu kemudian lahir 10 tahun kemudian lahir Al-Ikhwanul Muslimun atas inisiatif Hasan al-Banna. Yang kalau kita dalami sebetulnya sangat terpengaruh oleh gagasan Komunis Internasional ini. Karena ingin mengembangkan Islamisme sebagai basis identitas internasional, identitas politik internasional, bagaimana komunisme. Nah, maka saya sering katakan bahwa kalau Muslim itu adalah Islamisme Leninis, karena paradigmanya sebetulnya sebagian meminjam dari Leninisme, teori revolusinya, metode yang dipakai dalam mengorganisir gerakan dan sebagainya, mirip sekali. Nah, begitu juga yang lain-lain, kita belakangan lahir gerakan-gerakan yang lain yang intinya semua mencari alternatif dari tatanan Turki Utsmani dulu. Jadi kalau kita semua dorong teriak-teriak khilafah hari ini, itu sebenarnya kan nyari dulu. Nah sekarang khusus Timur Tengah, Pak Santoso, Timur Tengah itu dia tidak punya pengalaman seperti kita. Ya, memang nasibnya lebih jelek daripada kita. Timur Tengah itu dulu ini berbagai bangsa yang satu, mereka mengalami Arabisasi total di berbagai wilayah. Afrika Utara itu tadinya kan bukan Arab. Mesir itu Kipti. Dan ke barat ya ada Libya dan sebagainya itu Kartago. Tapi mereka diarabkan secara total sampai hilang semua identitas pra-Islamnya. Bahasa Kipti hilang. Bahasa-bahasa lokal di Afrika itu hilang semua, berganti dengan bahasa Arab. Dan apalagi di kawasan apa yang disebut sebagai Levan atau Syam. Syria itu bukan Arab tadinya, Aramaik. Tapi semua identitas pra-Islamnya hilang karena diarabkan secara total. Persia bagian barat, Irak, mengalami Arabisasi total juga. Ini yang pertama. Penghasil itu. Yang kedua, selama Turki Utsmani, ini sebetulnya Turki Utsmani menguasai wilayah yang luas dengan etnis yang berbeda-beda. Dan kalau kita perhatikan sebetulnya, itu praktek politiknya itu sebetulnya kurang lebih sama dengan kolonialisme. Hanya saja posisi sekarang Turki Utsmani ini Saljuk, orang Mamluk, dari Bani Saljuk, mendominasi macam-macam etnis yang lain, Arab, Persia, Kipti, Kartago, dan sebagainya. Tapi mereka terlindung oleh norma Islam yang melarang pemberontakan, yang mengharamkan pemberontakan. Sehingga mereka terlindung oleh identitas Islam. Tapi perlakuan orang-orang Turki, Bani Saljuk terhadap etnis yang lain dalam praktek, ya, silakan dicek di dalam berbagai referensi sejarah. Ya, sebetulnya tidak banyak berbeda dengan praktek kolonialisme. Nah, sehingga bangsa-bangsa ini selama ratusan tahun tidak punya kesempatan untuk mengembangkan identitas kebangsaan mereka masing-masing. Selama ratusan tahun, lebih dari 1000 tahun.
Ini yang pertama. Yang kedua, ketika Turki Utsmani kalah dalam Perang Dunia Pertama, kemudian wilayahnya dijadikan dibagi-bagi di antara kerajaan-kerajaan Eropa yang memenangkan perang, ada yang diambil Inggris, diambil Prancis, diambil Italia, diambil dan seterusnya, diambil Portugis, dan kemudian masing-masing ini kan seperti kue besar yang kemudian diiris-iris enaknya sendiri oleh negara-negara pemenang perang itu. Jadi sekarang kalau kita tanya Mesir itu apa? Bangsa Mesir hari ini bangsa landasannya apa ya? Bangsa sebagaimana didefinisikan atau digaris oleh Prancis. Bangsa Libya itu apa? Tunisia itu apa? Mereka tidak punya pengalaman kebangsaan seperti kita. Ini persoalannya. Sehingga kehidupannya cair sekali, dan satu-satunya modal yang bisa dipakai di dalam konsolidasi politik misalnya hanya Islam. Sehingga memang sesudah Perang Dunia Pertama yang berlangsung dinamikanya adalah yang dominan dalam dinamika politiknya adalah menjadikan agama sebagai senjata. Jadi sebagai senjata politik. The political weaponization of Islam itu dilakukan oleh semua orang di sana. Pernah ada percobaan untuk menjadikan identitas Arab sebagai identitas pemersatu, itu juga gagal. Kenapa? Ya karena memang tidak ada. Basisnya itu tidak cukup kuat. Mereka bukan orang Arab, orang Mesir ini kok. Orang Irak itu bukan orang Arab Persia. Gagal juga. Sehingga Ba'as itu seperti satu partai transnasional, tapi ternyata gagal juga untuk menjadi pemersatu karena masing-masing jadi penguasa otoritarian di negaranya masing-masing. Nah, ini kemudian dilanda oleh gelombang demokratisasi, antara lain juga karena sengaja Amerika mengusung agenda ini secara internasional, agresif sekali, sehingga muncul Arab Spring itu. Nah, Arab Spring ini berarti ya memang gabungan antara agenda yang dibangun secara internasional oleh kekuatan global seperti Amerika dan Eropa, tapi sebetulnya ada bibit yang memang tumbuh di dalam, ya. Tumbuh di dalam. Nah, karena apa? Kalau kita bicara tentang Mesir, nggak ada legitimasi sistem politik Mesir hari ini yang cukup dalam diinternalisasi oleh masyarakat. Begitu juga Libya, begitu juga Syria, nggak ada. Kalau kita ini kan kita punya basis apa? Dulu itu sering menyebut raison d'être, meminjam jargonnya Arsenal itu. Apa namanya, alasan keberadaan dari bahasa Indonesia ini, kita ini punya alasan yang kuat karena sejarah. Timur Tengah tidak punya, Pak. Tunisia itu tidak punya alasan untuk menjadi satu bangsa, kecuali bahwa mereka pernah dijajah oleh satu kerajaan Eropa dan diiris untuk menjadi negara sendiri. Orang Tunisia itu merasa Tunisia dari mana? Gitu. Macam ini yang buat mereka tidak akan tahan dengan konflik macam ini. Kita ini mengalami konflik yang jauh lebih besar, lebih mendalam, tapi kita tahan. Mereka tidak. Nah, apa namanya? Belakangan kemudian negara-negara paling kaya di Timur Tengah seperti Saudi, Emirat dan lain-lain ini berhasil membangun strategi sedemikian rupa sehingga Arab Spring sendiri itu terdiskredit menjadi wahana radikalisasi masyarakat. Ini bukan sesuatu yang muncul secara kebetulan, Pak. Saya sendiri bergaul dengan jumlah pihak yang mengolah strategi itu. Ya itu memang ada sekarang ada ISIS, ada Jabhat ini itu di Syria dan sebagainya. Ini adalah memang
upaya by design. Dengan keadaan begini ini, kita tahu kemudian negara-negara paling kaya di Timur Tengah itu terlindung dari Arab Spring. Arab Spring nggak muncul di Saudi, Arab Spring nggak muncul di Emirat, tidak di Kuwait, tidak di Qatar. Karena Arab Spring sudah terdiskredit, yang semula menjadi gerakan menuntut demokrasi, sekarang menjadi wahana radikalisasi masyarakat. Itu yang terjadi sekarang. Nah, maka Bapak-Ibu sekalian, ini adalah satu gambaran tentang betapa semua ini pointless. Ya. Mereka tidak mikir, banyak orang kekuatan besar ini tidak mikir manusia. Ya. Mereka ini cuma mikir bagaimana memelihara aset, memelihara kekuasaan masing-masing. Saya kira itu sebabnya saya katakan bahwa Indonesia ini ada dalam posisi untuk menawarkan solusi, karena persis ya, segala wawasan yang kita bangun sebagai bangsa ini, baik wawasan kognitif maupun wawasan kebatinannya, ini memang syarat dengan semangat kemanusiaan. Nah, dan secara politik, realitas politik internasional jelas Indonesia itu pada posisi paling ideal untuk menawarkan agenda solusi. Nah, soal Islam Nusantara ini apakah ini hanya konsep? Ya, itu tadi Pak. Gini Pak, kalau kita serahkan definisi Islam Nusantara ini kepada agamawan Pak, itu nanti akan terjadi eksklusi. Soalnya kiai-kiai ini kan ngaji kitab-kitab, dia tidak mungkin berpikir, kalau dia berpikir di luar kitab-kitabnya itu dia akan mengkhianati kitab. Makanya saya minta betul-betul di NU itu kalau ada orang mau kiai-kiai mau diskusi soal Islam Nusantara itu saya jegal-jegal gitu kan. Kalau mereka diskusi itu sudah terjadi di Aswaja Center Jati baru membuat lokakarya tentang Islam Nusantara. Sekarang mereka terbitkan bukunya yang isinya ya balik normatif lagi, bahwa Islam Nusantara itu secara akidah mengikuti Asy'ari, Maturidi, secara fikih mengikuti salah satu dari 4 mazhab, secara tasawuf mengikuti Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, itu Imam Al-Ghazali. Ya ini, itu saya bilang ini preman-preman yang Islam itu jadi nggak merasa Islam bicaranya. Untung kok hasil dari Aswaja Center Jawa Timur itu enggak populer gitu sehingga karena kita memang seperti yang saya katakan tadi, kami ingin menawarkan kepada semua orang untuk melihat Islam ini bukan hanya sebagai norma, tapi sebagai realitas peradaban. Jadi kalau kita lihat ada Islam seperti di Timur Tengah, kita bisa dengan jelas melihat perbedaannya, bahwa di Indonesia ini Islamnya beda. Bedanya itu kerangka peradaban. Jadi tidak perlu dihukumi, tidak perlu diadili, tidak perlu dihakimi secara normatif. Ya sudah, ini realitas gitu saja. Nah, kalau ke bawah misalnya dalam pengajian NU itu ya, ketika kita bicara Islam Nusantara ya saya selalu sampaikan Islam Nusantara ya sampean semua ini Islam Nusantara. Sampean yang sekarang ikut ngaji, sampean orang-orang yang berkeliaran di terminal itu semuanya yang Islam ya Islam Nusantara sudah. Karena ini bukan permain. Dulu pernah ada salah seorang habib yang ketika muncul jargon Islam Nusantara ini marah sekali, kemudian membuat artikulasi anti Islam Nusantara. Nah, suatu kali kebetulan diundang pengajian bareng kebetulan. Kemudian saya katakan terus terang di kesempatan saya katakan, Bib, apa ada masyarakat Muslim yang menghormati keturunan Nabi seperti di Nusantara ini? Tidak ada, Bib. Hanya di sini ini ada orang-orang Islam rame-rame yang kalau ada Habib keturunan Nabi, kenal tidak kenal, itu dicucuk tangannya. Itu cuma ada di sini. Saya mencari di tempat lain nggak ada. Di Malaysia nggak ada. Di Yaman aja nggak ada.
Itu pertama kan. Jadi kalau sampean nggak mau Islam Nusantara, Bib, sampean minta dicucup siapa? Saya kemudian itu dengan sendirinya kemudian merubah secara langsung merubah cara berpikir beliau. Beliau kemudian menjadi pendukung Islam Nusantara yang gigih sekali sekarang. Artinya ya ini bukan konsep normatif, tapi dan bukan konsep normatif, makanya saya tidak mau ada definisi karena saya berharap tidak ada eksklusi di sini. Kita semua bernaung di bawah satu kerangka peradaban Islam Nusantara itu. Nah, persis. Maaf Pak Yai, maaf. Tadi sudah ada beberapa yang akan mengajukan pertanyaan. Mungkin bisa dipersingkat aja dengan. Saya kira itu jawaban saya. Oh ini bukan sekali lagi bukan norma Islam Nusantara, tapi realitas masyarakat itu. Ya, saya kira sudah jelas ya. Lebih tekanannya pada Muslim ya, bukan pada doktrin Islam. Doktrin Islam sudah selesai. Nah, sekarang bicara Muslim ini ya. Saya kira menarik sekali. Silahkan Socha yang pertanyaan berikutnya. Baik, Prof. Pertanyaan berikutnya ada dari Bapak Sony Setiarso. Atau terus saja dirangkai aja terus ya. Oke, baik. Pertanyaan dari Bapak Sony Setiarso yaitu bagaimana menerjemahkan Islam Nusantara sebagai Islam sebagai bukan maksud saya maksud saya pertanyaan berikutnya nanti sekaligus gitu. Jadi Pak Sony diberi kesempatan untuk menyampaikan lesan dan penanya berikutnya langsung gitu. Nanti baru 3 orang dijawab oleh Pak Yai. Baik, monggo Pak Sony. Saya kira Mbak Socha belum paham maksudnya Pak Profesor Sunyoto itu. Di list siapa aja yang bisa diurutkan 3 penanya berikutnya siapa aja, nanti sekaligus bertanya semua. Oke, setelah Pak Sony nanti akan ada Bapak Lukman Hakim dan Bapak Muhammad Fadil Bapak Muhammad Fadil Nurdin. Oke, ya. Beri kesempatan ketiga-tiganya ya. Halo, Pak Sony. Pak Sony masih di forum. Halo, Pak Sony. Pak Sony masih di sini? Oh, ada masalah. Mungkin diteruskan berikutnya aja. Iya, mari kita ke penanya selanjutnya, yaitu Bapak Lukman Hakim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Kiai, memang Islam Nusantara itu menjadi pertanyaan. Iki opo to saja gitu. Tadi kalau dari penjelasan Pak Kiai itu kira-kira garisnya adalah melakukan satu inisiasi untuk defense. Ya, this who I am. Defense terhadap gelombang-gelombang di luar yang kira-kira akan mengubur identitas this who I am tadi. Kalau saya turunkan ke tingkat nasional, ini tidak bisa dipungkiri bahwa Islam Nusantara itu lebih terdengar sebagai tekanan terhadap Arabisme, habaib, atau radikalisme yang melekat pada kelompok-kelompok Puritan.
termasuk juga perlawanan terhadap penerjemahan yang telah mapan dari salafisme klasik. Melawan. Jadi tidak menawarkan tadi yang dimuat di dalam ide Pak Kiai tadi, menunjukkan this who I am, atau Profesor Sunyoto tadi, Muslimnya itu belum tergambar ya. Yang lebih tergambar itu adalah perlawanan, perlawanan terhadap arus Arab Spring, terhadap habaib, terhadap radikalisme dalam tanda petik. Dan pada saat yang sama, kesan saya bahwa para pendukung Islam Nusantara itu lebih akrab dengan kelompok ultranasionalis yang menganggap bangsa ini adalah telah mempunyai, seperti tafsir mereka, paling Pancasilais, paling konsisten terhadap Undang-Undang Dasar 45. Jadi apakah memang itu metodologinya atau bagaimana sebetulnya Islam Nusantara? Kira itu. Ya, berikutnya diteruskan aja, Soca. Profesor Fadil ya. Silakan. Terima kasih, Prof. Sunyoto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai Yahya, yang saya hormati, saya mungkin bukan pertanyaan, tapi suatu, boleh dikatakan, isu yang mencuat dalam fenomena terkini, yaitu berkaitan dengan konsep Islam Nusantara dalam perspektif ilmu sosial politik, lebih dilihat Islam dalam konteks kewilayahan, geopolitik. Itu yang cenderung dimaknai dalam pengertian yang menurut saya mungkin itu keliru. Nah, lebih kepada arahan yang lebih penting adalah bagaimana kita memahami Islam Nusantara, mungkin benar atau salah, saya nggak tahu, pendapat Pak Yahya. Islam Nusantara digambarkan sebagai usaha untuk penyatuan Islam di Nusantara atau Islam sedunia. Ini yang inti yang pertama. Nah, kalau kita merujuk kepada Quran hadis bahwa di akhir zaman nanti akan terjadi atau terbentuk kelompok-kelompok. Dengan terbentuk kelompok-kelompok seperti ini, apakah juga bisa dimaknai bahwa usaha atau upaya yang dilakukan model ini adalah upaya yang sia-sia? Karena pada hakikatnya memang sudah berkelompok. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Soca, satu lagi. Tolong diundang. Baik, karena apakah Bapak Sony sudah ada? Pak Sony? Kelihatannya nggak ada ya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Bapak Abdullah Idi. Monggo silahkan. Ya, nanti 3 orang dijawab oleh Pak Kiai. Terima kasih, Mbak. Ya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Sunyoto. Beliau menginfokan ke saya untuk ikut ini, dan saya ucapkan terima kasih. Beliau guru saya waktu di UGM. Pak Kiai yang sangat kami hormati, para hadirin yang saya muliakan. Baik, Pak Kiai, saya dari Palembang, dari UIN Raden Patah Palembang. Jadi saya tertarik mengikuti acara diskusi ini. Iya, jadi terus terang saja saya juga masih baru baca-baca ya
Pak Kiai tentang Islam Nusantara. Tadi kaitan dengan konflik di Timur Tengah itu yang disampaikan Pak Kiai. Ya, saya ingin melihat bahwa bagaimana peran Islam Nusantara ini. Karena berdasarkan riset itu di Asia Tenggara itu, berbagai konflik etno-religius di Asia Tenggara itu, seperti di Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Myanmar. Dan kebetulan saya buat dalam sebuah buku. Jadi itu agama itu lebih pada trigger itu Pak Kiai itu. Trigger itu sebagai pemicu. Tapi yang utama itu adalah persoalan struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Termasuk juga dalam konteks peninggalan kolonial ya. Jadi diskriminasi dalam konteks diskriminasi dari kolonial karena rata-rata negara di Asia Tenggara ini bekas jajahan ya. Itu berdasarkan ini. Kemudian ada penelitian lain yang saya baca juga seperti kasus di Poso. Itu sekali lagi itu persoalan lebih cenderung kepada struktur politik, otonomi daerah ya. Jadi persoalan kekuasaan pusat dengan di daerah. Agama sekali lagi sebagai trigger ya, jadi sebagai pemicu. Jadi barangkali berbagai belahan dunia ini persoalan potensi dan konflik etno-religius itu tampaknya bisa beda-beda, termasuk di Indonesia juga punya tantangan tersendiri. Ini barangkali di samping kita melihat secara makro yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, persoalan mikro ini tidak kalah menjadi tantangan tersendiri bagi persoalan analisis Islam Nusantara dalam konteks Muslim di Indonesia. Belum lagi kita melihat secara internal hubungan misalnya antar umat beragama, intern umat beragama, sehingga memunculkan konsep moderasi beragama. Nah ini barangkali itu yang ingin saya sampaikan Pak Kiai mungkin dalam diskusi ini. Terima kasih Prof. Sunyoto, moderator, dan Pak Kiai Yahya Khalil Stakuf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, tolong dijawab dulu Pak Kiai. Gimana tuh? Apakah ini terkait dengan ultranasionalisme? Ya, sebetulnya bukan soal ultranasionalisme. Tapi kita begini Pak Lukman, kita ini sudah begitu lama Indonesia ini tidak cukup aktif di dalam pergaulan, dalam membuat inisiatif di tengah pergaulan internasional. Ya. Sehingga saya melihat ada semacam inferior kompleks ya. Seolah-olah kita ini tidak pantas untuk memimpin dunia gitu. Kira-kira gitu. Kita tidak pantas untuk menjadi bagian kepemimpinan dari dunia karena kita ini negara dunia ketiga, negara terbelakang dan sebagainya. Nah, sehingga ada tantangan untuk membangkitkan rasa percaya diri itu. Jadi kalau disebut ini ultranasionalis ya ini soal persepsi, tapi kita butuh rasa bangga sebagai bangsa dan rasa percaya diri bahwa kita ini layak karena sumbangan kita ini valid. Dan saya secara pribadi sudah membuktikan bahwa modal yang kita miliki, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu kalau di breakdown ke dalam
gagasan-gagasan untuk mengadres masalah-masalah global hari ini sangat valid dan terbukti diterima secara sangat positif oleh berbagai pihak. Gitu ya. Nah, saya kira saya sudah buktikan dengan apa yang selama ini saya kerjakan di berbagai lingkaran internasional, dan ini akan terus berkembang. Nah, maka sekali lagi yang kita butuhkan rasa percaya diri itu. Jadi pertama ini Islam Nusantara ini kita harapkan jadi defense mechanism. Yang kedua, ya menjadi titik tolak untuk kita berani berkontribusi secara substansial di dalam kemelut global hari ini. Nah, apakah ini akan menjadi kelompok yang terpecah belah, akan menambah perpecahan di kalangan Islam? Sekali lagi, ini bukan apa namanya Pak Fadil tadi. Ini bukan ajaran Islam Nusantara. Bagi kami ini bukan ajaran. Ini realitas peradaban. Kita ini punya Islam yang kalau yang mapan sebagai budaya, yang kalau diukur dengan ortodoksi Islam itu sendiri, mungkin nggak sepenuhnya pas, tapi Islam. Minang itu misalnya, Minang itu kurang Islam apa? Kalau dibilang nggak Islam, ngamuk pasti Minang itu. Tapi mereka punya basis, punya format sosial budaya matriarkal. Sedangkan kita tahu kalau kita bicara fikih syariat Islam itu basis normalnya adalah patriarkal. Tapi Minang matriarkal. Tapi Islam nggak mau dianggap nggak Islam. Jawa ini juga merasa Islam, tapi Jawa nggak pernah punya kategori kafir. Nggak ada kategori kafir di kalangan orang Jawa itu. Oh, itu nggak salat, ya pokoknya Jawa gitu aja kan. Tapi nggak pernah dituduh kafir. Itu ada apa namanya beradal kecu dan sebagainya, tukang maksiat nggak pernah dihukum kafir. Pokoknya Jawa Islam gitu aja sudah. Ini merasa Islam. Ya, kalau di format peradabannya nggak akan seperti itu, Pak. Di Timur Tengah misalnya nggak seperti itu keadaannya. Nah, jadi sekali lagi ini bukan ajaran, ini bukan kelompok, ini realitas budaya. Dan memang kita tidak tidak berambisi untuk mengadres ini dari pendekatan norma agama gitu ya. Kita lebih ke, menurut saya ya sebetulnya ini lebih naluri sosiologis daripada naluri normatif ya. Nah, memang tadinya ya ini sesuatu sebelum kami mulai kerjakan ini memang sesuatu yang luar biasa sulit sebagai agenda ya. Tapi ternyata sudah kita laksanakan, sudah kita mulai kerjakan, ini ada banyak pintu yang terbuka. Nah, kemudian bagaimana peran Islam Nusantara itu sendiri di tengah-tengah konflik yang selama ini terjadi, apalagi termasuk konflik-konflik lokal yang mikro-mikro seperti di Poso dan lain-lain. Tadi Pak Abdullah Idi mengatakan bahwa agama itu menjadi pemicu, betul, dan menjadi pemicu dan selanjutnya menjadi senjata politik, Pak. Dan ini yang berulang-ulang digunakan karena paling gampang. Ini kayak paling senjata politik paling instan itu agama. Pada mulanya mungkin persaingan kepemimpinan lokal, tapi kemudian pakai isu agama. Pak Abdullah melihat itu di Poso misalnya ya. Saya kira mungkin terjadi di tempat lain. Dan alhamdulillah untung saja Jakarta tidak jadi seperti Poso gara-gara Pilgub kemarin itu. Karena ini sama polanya, menjadikan agama sebagai senjata politik. Nah,
Ini yang kalau apa namanya, ini tantangan yang kita hadapi sekarang ini, baik di Indonesia maupun dalam pentas global. Turki itu sekarang terang-terangan menjadikan Islam sebagai senjata politik dalam kompetisi internasionalnya, dan begitu juga sejumlah negara yang lain. Beberapa negara di Eropa Timur menjadikan Katolik sebagai senjata politik. Nah, ke depan memang ada namanya konflik identitas yang akan sangat mewarnai interaksi politik baik domestik maupun internasional. Nah, sekali lagi kita ini memang ingin memberikan rasa beridentitas, tetapi itu bukan tujuan kita. Ini hanya sekedar membangkitkan, karena kita khawatir kita ini begitu mudahnya, Pak, karena kehilangan rasa beridentitas itu membuat kita dengan begitu mudah terformat menurut agenda yang tidak tumbuh dari sini gitu, agenda yang tumbuh di luar. Ya. Kita ini sekarang ya bukan, tidak berarti ini hal yang buruk ya. Bukan, tidak semuanya yang dari luar itu buruk. Tidak semuanya, ada yang baik-baik juga. Tapi bahwa dengan mudahnya kita terformat ya, kehidupan di dalam negeri kita ini terformat oleh agenda yang tumbuh dari luar, ini menurut saya tidak sehat sebagai bangsa. Sedangkan di luar itu sebetulnya ada banyak masalah yang kita sendiri tidak boleh menyerah dengan terima menjadi korban saja. Kita harus ikut berjuang untuk mencari jalan keluarnya. Gitu. Nah, apakah ini bisa dibawa ke dalam format internasional? Mungkin tidak, Pak. Kemungkinan memang tidak bisa. Kita tidak mungkin dong kita minta kepada misalnya Mesir untuk mengimpor Islam Nusantara, gimana? Mana mau mereka? Tidak akan mau. Ada seorang imam dari Inggris, dari Leeds namanya, saya lupa namanya. Dia pernah bertanya kepada saya di satu forum internasional, bagaimana supaya masyarakat komunitas Muslim di Inggris bisa mengimpor Islam Nusantara. Saya katakan, saya jawab pada waktu itu, saya bilang, Anda sekalian tidak butuh Islam Nusantara. Islam Nusantara itu realitas di sini. Anda tidak perlu mengadopsinya. Yang Anda perlukan adalah bagaimana supaya komunitas Muslim di Inggris bisa berintegrasi secara harmonis dengan masyarakat Inggris lebihnya. Dan kalau untuk itu kalian harus melakukan ijtihad yang baru, lakukan saja, jangan ragu-ragu. Nah, ini yang dibutuhkan sekarang, yang dibutuhkan oleh dunia. Maka memang kita memerlukan sesuatu yang tawaran yang lain. Saya juga sudah melakukan eksperimentasi dan alhamdulillah sudah cukup banyak capaian-capaian dengan apa yang saya create ya. Jadi sejak 2017 yang lalu itu saya meng-create satu brand yang menjadi vehicle dari wacana seputar Islam Nusantara ini, yang saya sebut sebagai Islam untuk kemanusiaan. Yang kemudian di bahasa Inggrisnya menjadi humanitarian Islam. Pada mulanya sih kita mau bilang Islam for Humanity, tapi kemudian oleh seorang teman diingatkan, kalau kalian bilang Islam for Humanity itu nanti orang berpikir seluruh dunia sudah masuk Islam semua, nanti pasti tidak mau. Oke, lalu kita bikin twist sedikit jadi humanitarian Islam. Dan dalam bahasa Arab disebut al-Islam lil insaniyah, bahwa Islam ini sebetulnya punya mandat untuk menyumbangkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Nah, itu yang sekarang sedang kita garap sebagai kendaraan dari wawasan-wawasan Islam yang tumbuh di Indonesia ini
untuk disumbangkan kepada masyarakat internasional. Itu mungkin saya kira yang baik Pak Yai. Seterusnya Soca diundang penanya berikutnya. Tadi ada Pak Zuli Qadir, Pak Sukarja. Ya, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Sunyoto, kami dari UNU Yogyakarta. Ini yang betul-betul kami hormati Bapak Kiai Yahya Khalil Stakuf yang 2 tahun silam sudah ke UNU Yogyakarta. Pernah memawarkan, mempresentasikan, mensosialisasikan tentang ya tidak lain Islam Nusantara. Yang perlu mohon penegasan, karena ini tidak didefinisikan. Islam itu kan rahmatan lil alamin. Berarti apa yang ditegaskan disampaikan oleh Pak Kiai tadi tentu bisa menerima keragaman. Tapi kebudayaan sekarang ini sudah IT, tentu inklusif, tentu. Tetapi sikap yang agility atau tidak ekstrim itu harus diketengahkan. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Sesuai dengan realitas peradaban. Berarti kami mohon penegasan lagi Pak Kiai Yahya untuk biar kita tersosialisasi benar. Ini bukan agama baru, tetapi Islam yang ada di Nusantara. Bahkan di dunia nanti harapannya betul-betul Islam rahmatan lil alamin. Jadi peradaban kosmopolit, simbol identitas, tapi identitas itu ya identitas Islam rahmatan lil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, tapi perlu penegasan lagi oleh Bapak Kiai Yahya Khalil. Karena 2 tahun yang lalu juga sudah mempresentasikan di UNU Yogyakarta, Pak Profesor Sunyoto. Matur nuwun. Terima kasih. Berikutnya siapa, Soca? Oh. Berikutnya Pak Zuli Qadir. Belum Pak. Ya Pak Zuli. Oh ya Pak Zuli. Ya, Pak Zuli. Pak Zuli Qadir. Ya. Ini tokoh Muhammadiyah tapi juga anggota Badan Pancasila atau pokoknya jadi anggota apa saja ini Pak Zuli. Silakan Pak Zuli. Pak Nyoto, terima kasih Mbak Kiai, Pak Kiai Yahya Khalil. Saya senang sekali ketemu lagi ya lewat daring begini. Saya sebagai anggota Islam Nusantara Berkemajuan tentu berkepentingan ya. Tentu berkepentingan menyampaikan ini Mbak Kiai. Tadi ada beberapa komentar dan pertanyaan dari kawan-kawan saya, ada Mas Lukman Hakim, ada Mas Abdullah Idi. Seperti dikemukakan Pak Kiai Khalil bahwa ada kebingungan karena memang Islam Nusantara dari abstrak. Tapi ternyata setelah saya mendengarkan dengan serius loh ini Pak Kiai sebagai alumni Krapia ini saya serius mendengarkan betul karena takut kualat sama Kiai sekalipun saya Muhammadiyah. Sebetulnya bukan abstrak, mungkin abstrak dalam arti konsepsional ya, tapi nyata di dalam praktik. Problemnya itu adalah sebagian dari kita, terutama kawan-kawan saya, yang Muhammadiyah itu menganggap bahwa ini Islam Nusantara ini Islam ahlul bid'ah gitu loh. Prakteknya ini terlalu banyak bid'ah sehingga nanti akan bertabrakan dengan yang tidak ahlul bid'ah gitu. Suatu saat saya ditanya juga, Pak Zuli, Anda ini kan orang Muhammadiyah yang dekat NU atau orang NU yang di Muhammadiyah.
Nah, kalau begitu saya seperti Pak Din dong. Sebetulnya apa sih yang menjadi keinginan utama atau konstruksi utama dari Islam Nusantara itu? Sehingga kok ini seakan-akan berbeda betul dengan ya, Islam yang dikonstruksikan oleh tadi Pak Kiai bilang, Pak Yahya Stakuf bilang bahwa ini berbeda dengan konstruksi Islam di Timur Tengah, konstruksi Islam yang ada di Afrika Utara ataupun Selatan. Ini adalah khas Indonesia, dan khas Indonesia pun berbeda dengan yang dikonstruksikan oleh di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, saya bilang nanti saya tanyakan. Nah, ini kebetulan, nanti saya kemudian bertanya ini sekarang. Apakah memang seperti itu, beda dengan yang dikonstruksikan oleh Islam Timur Tengah, beda yang dikonstruksikan oleh Islam Indonesia di luar Aswaja, atau sebetulnya bukan pada konstruksinya itu, tetapi pada soal artikulasi prakteknya yang berbeda. Karena kalau mengikuti yang Sunni, macam-macam lah, ada Syiah, lalu Jabariyah, itu banyak Islam tadi yang dikemukakan Mbah Kiai, tidak Islam. Orang yang bakul gendong, yang sholatnya telat-telat misalnya, atau tukang becak yang sholatnya juga terlambat, dianggap tidak sesuai dengan Islam. Yang kedua adalah soal adanya balapan Islam dengan kelompok-kelompok Islam yang lain. Islam ini kan datang ke Indonesia agak belakangan ya, Pak Kiai, Mas Yahya Khalil. Sebelum ada Islam Wali Songo, itu sudah ada Islam yang datang kemudian, yang datang sebelumnya. Sehingga Wali Songo itu dianggap mengkoreksi Islam yang ada sebelumnya. Atau bahkan Islam yang datang kemudian setelah Wali Songo ingin mengkoreksi adanya Islam yang datang pada saat atau dikembangkan oleh Wali Songo. Sehingga ini selain juga tentu mengkoreksi keagamaan yang dibawa oleh para habaib atau para, ya dulu Ayu Marji Azra, profesor itu mengatakan memang terjadi balapan antara Islam yang sifatnya Sufisme, antara Islam yang sifatnya syariat dengan Islam yang sifatnya politik. Nah, ini kemudian Islam Nusantara berkemajuan, posisinya di sebelah mana, Pak Kiai ya? Karena saya juga tidak nyaman apabila dikemukakan bahwa Islam Nusantara itu adalah bagian dari Islam yang menambah mazhab atau menambah sekte di dalam keislaman Indonesia. Saya selalu mendengar begitu, Pak Kiai. Jadi semakin ada Islam Nusantara ini, semakin tambah bukan hanya 77 sekte Islam, tetapi menjadi 78 sekte, menjadi 79 karena ada Islam berkemajuan. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Saya sebagai alumni Trapya Tabe, Mbak Kiai Khalil Stakuf. Baik, silakan dijawab dulu ya, Pak Kiai Yahya. Soal yang disampaikan Pak Zudi tadi ya. Sekali lagi Pak Zudi, ini bukan ajaran Islam, bukan ajaran, bukan mazhab. Ini realitas peradaban saja. Gitu. Tadi sudah saya contohkan. Dan ini adalah jargon kampanye. Jargon kampanye. Jargon kampanye itu ya menurut saya tidak harus secara ilmiah akurat, tapi bisa diterima secara intuitif. Didengar aja sudah enak gitu. Didengar aja sudah enak. Itu yang penting. Dan makanya kemarin yang kita kembangkan adalah wacana yang memang bernuansa kampanye. Misalnya yang kita kembangkan sekarang bahwa Islam Nusantara ini memang khas karena semua yang masuk Nusantara dinusantarakan, bukan hanya Islam. Hindu masuk Nusantara dinusantarakan. Tidak ada Hindu tanpa kasta kecuali Hindu Nusantara. Di Nusantara ini Hindu menjadi Hindu Nusantara, tidak ada kasta. Ya, Islam menjadi Islam Nusantara, seperti di Jawa ini Islam menjadi Islam tanpa kafir, itu kan nggak ada selain di sini.
kemudian Islam yang matriarkal, nggak ada selain di Nusantara ini. Jadi ini ekspresi peradaban yang lahir di dalam apa namanya, di dalam masyarakat Muslim. Yang kemudian ini bukan hanya soal masyarakat Muslimnya memang menghendaki itu, tetapi oleh para intelektualnya, para ulamanya ini dijustifikasi dengan cara mereka. Misalnya di Minang kita tahu kemudian dikembangkan adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Gitu. Kenyataannya tapi matriarkal. Jadi sistem matriarkal dijustifikasi secara keagamaan gitu. Mereka nemu aja gitu. Kemudian juga di Jawa ini ditemukan juga justifikasi keagamaannya, manunggaling kawula Gusti dan sebagainya. Nah, ini semua adalah modal menurut saya, modal yang kalau kita bangun menjadi basis strategi, ada kemungkinan akan menjadi strategi yang kuat. Karena memang kita ini bangsa yang unik. Di mana-mana bangsa jajahan itu biasanya atau selalu, hampir selalu ada yang menjajah. Itu sebabnya Afrika Utara diislamkan menjadi Arab. Demikian juga Levant, Syam diislamkan menjadi Arab. Kemudian setelah jadi Islam, Malaysia itu dijajah Inggris jadi Inggris. Filipina dijajah Spanyol jadi Spanyol dan seterusnya. Tapi Nusantara ini semua orang masuk dan tidak pernah mau berubah menjadi apa namanya, merubah identitasnya untuk mengikuti penakluk. Tidak pernah. Nusantara diislamkan tidak mau jadi Arab. Belanda menjajah nggak jadi Belanda, nggak jadi Belanda juga. Portugis nggak jadi Portugis juga dan sebagainya. Memang ini kita ini harus melihat kenyataan-kenyataan seperti ini juga sebagai modal untuk membangun strategi dan sebagai materi untuk artikulasi kampanye, karena yang kita memang butuhkan sekarang, kita butuh kampanye itu kampanye global. Bahwa kemudian sekarang tadi disinggung ada persaingan dengan kelompok-kelompok yang lain, ya memang iya, karena dari dulu memang begitu. Tapi dengan kita berharap dengan identitas Islam Nusantara ini orang bisa memiliki ada anchor dari pergulatan yang dilakukan oleh berbagai kelompok ini. Kalau kita ini hidup bersama dalam satu peradaban bersama, yaitu Nusantara ini. Sehingga ya kalau ada yang ingin menolak format peradaban yang fundamental ini, ya mari kita hadapi bersama-sama gitu. Mumpung yang Nusantara ini masih cukup dominan gitu. Jangan sampai telat seperti Somalia atau Nigeria yang telat. Sekarang sudah kayak begitu loh, kita tahu sendiri ini. Ya. Jangan sampai seperti Pakistan. Ya sudah tidak tahu bagaimana caranya memecahkan masalah di sana Pakistan. Jangan sampai seperti Bangladesh. Kita khawatir sekali, janganlah, mudah-mudahan Malaysia tidak juga sama. Nah ini yang menjadi visi kita sebetulnya. Itu ya. Baik, Pak Yai. Saya kira list berikutnya tadi ya. Siapa sekarang ya? Berikutnya ada Bapak Eka Indarto. Ya, halo.
Masih ada lagi saja? Masih ada lagi, yaitu Ibu Puji Komariah. Iya, terus tiga orang lah. Ahyat itu. Ada Pak Arif Ahyat. Iya, selanjutnya ada Oke. Pak Arif Ahyat. Monggo Oke. dipersilahkan. Iya, bertiga dulu ya, saya. Iya, silakan. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Ini Pak, saya mungkin akan lebih pada aspek disruption dari aspek digitalisasi ya. Jadi yang pertama adalah mengenai redefinisi kewilayahan, khususnya kontribusi Islam Nusantara, karena internet yang sifatnya borderless ini sering ada satu klaim bahwa globalisasi tanda petik beberapa globalisasi Islam yang dimaksud itu beberapa mendefinisikan kewilayahan itu di kewilayahan digital. Ya, nyun sewu, misalnya ada ISIS yang nggak seberapa di Indonesia, terus ISIS ngeklaim itu wilayah kami, sudah masuk. Jadi ruang digital itu menjadi satu wilayah. Terus kemudian yang diperparah pada aspek, ini pengalaman kami pribadi di lapangan, di mana doktrin-doktrin yang ada dari luar itu masuk di Indonesia sampai di level personal. Saya nyun sewu Pak, itu saya ada kelompok UKM itu sampai ibunya tidak boleh bekerja, padahal ibu itu satu-satunya yang bekerja di keluarga karena doktrin itu dari luar. Yang dimana di kita banyak wanita itu bekerja dengan untuk keluarganya. Jadi akhirnya yang terjadi di mana masyarakat kadang memilih mana yang terbaik itu, akhirnya ada istilah kalau dalam bahasa sederhananya dibawa kepada mana yang orisinal dalam Islam. Nah ini bagaimana cara ya Pak Nahdlatul Ulama untuk membentuk ini yang ada di kita, karena ini pengalaman di lapangan itu akhirnya digitalisasi itu memberikan efek kelemahan relasi sosial dan relasi-relasi yang sudah dibangun di negara kita selama ini dengan doktrin-doktrin itu. Kemudian yang kedua, tidak dipungkiri kemenangan Donald Trump itu kan dipengaruhi oleh sosial media yang direkayasa di Facebook, ya seperti itu. Nah, apakah saya itu menduga ada kepentingan dari pemain-pemain global dari aspek disruption ini hubungannya terhadap mengenai penguasaan kapital Pak, dengan bisa jadi memanfaatkan isu agama. Nah, apakah selama ini sudah ada dibangun dialog ya, misalnya dari Pak Kiai di Nahdlatul Ulama ini, misalnya dengan pemain global, misalnya dengan Facebook, dengan Google, apakah dia betul punya misi mendamaikan dunia atau hanya mengambil keuntungan, gitu Pak? Itu yang saya lihat ya. Kemudian yang ketiga mengenai redefinisi kedaulatan data dan kedaulatan kewilayahan hubungannya dengan ruang digital. Saya sedikit saja ilustrasi Pak. 3 tahun lalu itu ada isu di May Day, di Hari Buruh itu di Facebook, kalau mau ada penempatan massa ke istana. Kemudian saya didatangi dari Kominfo, Mas punya ide apa? Yuk kita tes. Di mana itu kontennya? Ada di Facebook. Kemudian kita buat bersurat kepada Facebook secara resmi. Facebook, ini negara, saya mewakili pemerintahan yang sah, apakah Anda bisa memblok situs-situs itu yang menggerakkan massa tadi, karena itu tidak relevan dan mengganggu kedaulatan kami. Kita itu hanya ngira-ngira saja, Pak, karena itu ruang digital ya. Ternyata nggak nyampe 2 jam, itu dari Facebook menjawab, oke, kami blok daripada konten-konten itu. Saya tuh khawatirnya begini. Karena itu ruang maya, akhirnya ruang maya itu tidak mengakui kewilayahan, gitu Pak. Nah ini kan disruption dalam aspek pemahaman tentang kewilayahan atau siapa yang berkuasa. Nah, sepertinya perlu upaya Pak mengenai kembali kedaulatan digital yang menyangkut kewilayahan dan mengenai perlindungan kepada warga negara kita agar bisa hidup yang rahmatan lil alamin tadi dalam berislam. Itu Pak Matur nuwun Pak Sunyoto. Ya, berikutnya silakan. Ya, terima kasih Prof. Nyoto. Assalamualaikum Pak Yai. Salam. Ya, saya Puji Komariah Pak Yai dari Rembang. Saya dibesarkan secara kultural NU gitu, tapi saya sekarang sedang berada di lingkungan Muhammadiyah gitu. Tapi saya baik-baik saja Pak. Ya, kalau kita mengamati pada saat ini kesalehan sosial ini
sedang terbangun dengan baik di tengah pandemi COVID ini. Tetapi tidak dipungkiri juga gitu ya, ada sisi-sisi yang bisa kita amati, ada perpecahan, ada benih gitu ya, yang itu punya potensi untuk memecah belah gitu ya, yang itu juga kaitannya dengan, saya kira secara sosiologi kita bisa melihat bahwa urusan perut ini tidak bisa dipungkiri menjadi pemicu konflik gitu ya. Nah, kalau melihat dari konsep Islam Nusantara gitu ya, Indonesia, masyarakat Jawa atau DIY, kita melihat ada kekayaan local wisdom yang luar biasa gitu ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya Islam Nusantara ini berkontribusi agar kearifan lokal ini bisa diterapkan dalam rangka untuk membangun kembali kesalehan sosial. Kalau kita melihat dari yang disampaikan Bapak sebelumnya tadi, ada teknologi di tengahnya gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dipikirkan oleh terutama NU yang menggagas tentang Islam Nusantara ini? Bagaimana caranya kearifan lokal ini kemudian digairahkan kembali di tengah pesatnya teknologi sekarang gitu ya, di tengah pesatnya budaya asing yang merangsek ke Indonesia, juga di tengah kondisi pandemi seperti ini, India yang sudah ditengarai masuk di Indonesia gitu ya, bagaimana, apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya di tengah kondisi seperti ini dengan konsep Islam Nusantara. Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum. Baik, berikutnya. Silahkan. Apakah saya? Ya, saya terima kasih Prof. Nyoto. Jadi alhamdulillah saya bisa ketemu Pak Kiai Yahya. Ini teman satu kamar saya di Kerapiak dulu. Kamar ya. Gini Pak Kiai Yahya, saya dari sejarah ya, dari Fakultas Ilmu Budaya UGM. Ulasan-ulasannya menarik dan saya melihat ada satu linkage ya antara satu periode ke periode yang lain. Tadi sudah disinggung Pak Zuli Qotir. Tapi persoalannya ketika konsep Islam Nusantara itu kemudian mewacana menjadi sebuah diskurs yang namanya Indonesia, ini kan perlu dicari titik terangnya. Ketemunya Dasolon dan Dasainya di mana ini? Jadi ini akan problematik. Ya. Jadi kalau Dasein dan Dasolonnya itu nggak nyambung, ini nanti persepsi dan kemudian wacana yang berkembang itu akan lebih krusial kalau saya memahami seperti itu. Dan ini kita lihat beberapa penelitian saya sejak kolonial Belanda ya, karena saya mencoba untuk belajar bagaimana Islam prakolonial sampai kolonial, pasca kolonial itu gesekan-gesekan yang lebih parah itu adalah gesekan-gesekan antar Islam, bukan Islam dengan kolonial itu. Jadi ini menjadi menarik karena di dalam Islam sendiri belum jelas Dasolon dan Dasainya itu sebenarnya di mana titik beratnya di situ. Nah, kalau kita belajar sejarah seharusnya kita akan bisa metane itu periodisasi mana Islam Nusantara dibangun gitu. Yang kedua adalah kenapa tidak Islam Indonesia? Kenapa Islam Nusantara? Kalau kita menggunakan dasar-dasar fakta-fakta di dalam kajian-kajian kenusantaraan itu, maka secara geografis Nusantara itu tidak hanya di Indonesia, ya, sampai di Madagaskar, dan itu luas sekali sampai di daerah Filipina, gitu ya, Thailand Selatan itu. Nah, Nusantara ini maksudnya di mana batasan geopolitiknya? Tapi kalau diliarkan dalam konsep pembiaran, membuat konsep-konsep Islam Nusantara sendiri, ini akan semakin liar orang-orang yang menanggapi apa itu yang disebut dengan Nusantara, karena Nusantara sudah selesai. Kita bicara Indonesia. Ini persoalannya kan kenapa Nusantara tidak Indonesia? Kalau Indonesia jelas itu secara formal legalitas itu sudah jelas. Tetapi kalau Nusantara ini kan sesuatu yang
di dalam kajian sejarah itu masih unfinished discussion, itu masih proses di mana letak Nusantara itu. Nah, ini apakah tidak kemudian menimbulkan persoalan baru ketika menggunakan Islam Nusantara? Jadi saya cuma tanya kenapa sih tidak Islam Indonesia? Karena Islam Nusantara, konsep Nusantara itu adalah problematis secara geopolitik maupun historis. Ya, gitu aja. Terima kasih Prof. Sunyoto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Yai ditanggapi. Ya memang ya apa dibuat. Hubungannya ini diskusi ini memang pada akhirnya akan menelanjangi semua back minds di balik kampanye Islam Nusantara ini. Jadi begini, pertama-tama bahwa Islam ini jelas menghadapi kemelut besar. Dan kemudian kalau kita lihat lebih jauh, ternyata ini kemelutnya ini merupakan bagian saja dari kemelut yang lebih luas dalam konteks peradaban dunia seluruhnya. Kalau kita lihat bagaimana keadaan Amerika, bagaimana Eropa, dan belahan-belahan dunia yang lain, ini sebetulnya kemelutnya temanya sama, yaitu tema mencari basis stabilitas baru. Ketika apa yang kan sudah Perang Dunia Kedua itu, ini ada upaya dengan PBB ini untuk membangun basis stabilitas baru. Nah, kemudian ada pada waktu itu saya kira pada waktu itu adalah disrupsi Perang Dingin. Perang Dingin kemudian punya akibat ya dengan sendirinya membuat alur politik yang diinginkan sejak Perang Dunia Kedua itu menjadi sedikit bergeser. Nah, Perang Dingin selesai dan seterusnya. Ini semua adalah kemelut global yang kemelut dunia Islam hanya salah satu bagian darinya. Nah, maka kita harus berpikir tentang bagaimana kita menghadapi kemelut ini. Nah, kalau kita sebagai Muslim kemudian hanya berpikir tentang Islam sebagai norma-norma yang mapan, tidak ada solusi di sana. Tidak ada solusi di dalam norma-norma mapan yang ada di dalam ortodoksi Islam. Karena kalau kita baca NU ini kan biangnya kitab kuning ya. Kitab kuning itu isinya di situ itu encouraging konflik. Kalau bicara soal benturan peradaban, nah kita harus mencari pendekatan yang berbeda, pendekatan alternatif yang tidak normatif, tidak sepenuhnya normatif berdasarkan agama, tetapi lebih pada basis kemanusiaan. Dan kalau kemanusiaan itu kita cari ekspresinya di dalam kemapanan jangka panjang, itu adalah peradaban. Nah, ini yang menjadi back minds dari strategi ini. Nah, maka sebetulnya Islam Nusantara itu memang tidak dimaksudkan sebagai satu ideologi yang harus bertahan lama. Jadi kalau ditanyakan apa definisi pasnya, ya memang tidak harus, silahkan berdebat. Silakan berdebat tentang definisinya. Dan kalau tadi Arief nanya, kenapa bukan Islam Indonesia? Karena Islam Indonesia itu terasa kurang keramat dibanding Islam Nusantara itu. Islam Nusantara itu kan sajaknya. Kita ini menghadapi situasi yang begitu pelik, sehingga mungkin sebetulnya yang berperan di situ mungkin lebih banyak intuisi. Karena ini bukan soal kajian ilmiah. Ini soal manuver di tengah. Manuver politik yang kita berusaha membuat, ini soal bagaimana membuat orang merasa relate dengan ini, merasa relate dengan artikulasi ini. Nah, kemudian kalau terkait dengan soal tadi Pak Eka tadi ya, ini memang betul bahwa penguasa platform digital ini memang problematis ya, problematis. Tapi mereka bukan satu-satunya aktor.
banyak aktor-aktor yang lain yang semuanya bersaing untuk membangun, untuk mendominasi, ya, mendominasi konstelasi global yang ada sekarang ini. Ada pemain-pemain lain, ya, termasuk identitas-identitas peradaban yang lain yang memang ngotot, ya, mau bersaing. Nah, maka memang pertama kita memang harus mencari sesuatu untuk ditawarkan sebagai path menuju konsensus itu, sebagai alur menuju konsensus. Kita tahu ada Eropa itu sekarang itu sedang, dan Amerika itu sedang sangat terpolarisasi antara mereka yang mengikuti nilai-nilai tradisional dengan mereka yang yang sekuler, dan cenderung saling menghancurkan satu sama lain. Ini luar biasa, luar biasa. Nah, maka kita harus usulkan, ya pertama-tama kali kita belum bisa sekarang ini mengusulkan apa format finalnya itu apa, belum bisa. Ya kita sekarang, tapi kita bisa mengusulkan satu jalur yang bisa ditempuh bersama supaya pada akhirnya kita bisa mencapai konsensus. Nah, maka untuk ini saya harus katakan bahwa memang artikulasinya lalu jadi bukan Islam Nusantara. Karena kita tidak mau menjajah seluruh dunia. Islam Nusantara ini memang ya hanya untuk mengadres kita. Gitu. Nah, jadi apa yang diperdebatkan orang tentang makna Islam Nusantara ini sebetulnya ya buat kami tidak terlalu penting lagi gitu. Alhamdulillah tetap bagus, ada yang kayak Bu Puji tadi itu yang, atau Pak sebut dari UNU tadi itu, Islam rahmatan lil alamin, ini untuk kesalahan sosial itu bagus lah. Kalau ada yang mau mencaci maki juga tidak masalah gitu. Karena keyakinan kami, kenyataannya sekarang lebih banyak yang merasa relate dengan identitas Islam Nusantara ini daripada yang tidak. Lebih banyak orang Jawa yang tetap merasa Islam, tapi tidak mau kehilangan kejawaannya, daripada mereka yang hanya semata-mata Islam yang murni. Nah, kalau tadi disebut oleh Pak Eka tadi bahwa ada kampanye pemurnian Islam, itu memang tantangan kita bersama. Nah, tapi sekali lagi tadi yang saya sampaikan bahwa solusi itu tidak ada pada kemurnian dalam arti ortodoksi, tidak ada dalam arti itu. Ya. Solusi itu ada pada pemahaman yang harus kita temukan tentang bagaimana Islam harus berfungsi di dalam konteks peradaban masa kini. Islam sudah berfungsi sekian ratus tahun dalam format peradaban masa lalu. Nah, dalam peradaban yang sekarang ini dengan internet, dengan Facebook dan lain sebagainya ini, bagaimana agama harus berfungsi? Ini harus kita pikirkan depan. Termasuk kalau harus melakukan penyesuaian dalam standar norma, menurut saya sih tidak masalah. Asalkan intinya adalah tauhid dan iman kepada risalah Rasulullah SAW. Nah, soal bagaimana dialog kita dengan berbagai pihak tadi, ya kita harus temukan apa yang nilai-nilai yang bisa kita, kepentingan kita kan begini sekarang, supaya berbagai macam pihak, kelompok, identitas budaya, identitas peradaban ini, identitas agama dan sebagainya ini, bagaimana semua yang berbeda-beda ini bisa hidup berdampingan secara damai. Itu yang kita butuhkan sekarang ini. Nah, maka kita harus pikirkan sekarang pertama, apa nilai-nilai yang kita bisa sepakati bersama, yang dari sononya memang sudah sama ya, di antara berbagai pihak yang berbeda ini. Yang kedua, apa nilai-nilai yang harus kita sepakati bersama kalau kita mau hidup berdampingan dengan damai. Itu yang harus ditemukan. Nah, maka selebihnya kalau sudah ini kita temukan, selebihnya yang berbeda-beda ya mari kita saling toleran begitu saja sudah.
di luar konsensus yang dua tadi. Nah ini memang perlu strategi tersendiri. Dan memang kalau soal ini, ya kita harus temukan kendaraan lain, bukan kendaraan jargon yang lain, yang bukan lagi menggunakan jargon Islam Nusantara. Yang kami lakukan sekarang, tadi selain membangun wacana tentang humanitarian Islam, kami sekarang juga menginisiasi sesuatu yang baru dengan berbagai pihak, baik kalangan intelektual maupun kalangan politik, di Barat maupun di Timur Tengah. Kami membuat inisiasi apa yang kami sebut sebagai shared civilizational values. Jadi nilai-nilai keberadaban yang bisa kita terima bersama. Ini yang sedang kita kembangkan sekarang. Nah, sementara di dalam NU sendiri, sekarang sedang mulai kita kembangkan wacana tentang fikih peradaban. Jadi kalau kemarin ya NU ini kan karena merasa pegangannya kitab-kitab kuning itu tidak apa-apa difikihkan. Ada fikih disabilitas, ada fikih anti korupsi. Kita mau bikin fikih peradaban supaya ada pintu masuk untuk kalangan Muslim ini melihat Islam bukan hanya dari sisi normatif, tapi dari sisi ekspresi peradaban. Ini saya kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yai. Soca, di mana? Soca, masih ada lagi? Kita cukupkan saja, Prof, untuk pertanyaannya. Mungkin sekarang waktunya Prof Sunyoto untuk memberikan closing statement, bila ada, Prof. Baik, kami sekali lagi terima kasih sekali Pak Yai Yahya Khalil Stakuf. Saya kira sudah memberikan pencerahan sekaligus klarifikasi seperti apa Islam Nusantara. Dan saya kira ini bisa dilanjutkan diskusi-diskusi yang akan datang. Tadi ada problem Islam Indonesia, Islam internet, Islam macam-macam itu ya. Saya kira persoalannya masih semakin kompleks. Yang ingin saya garis bawahi sebenarnya yang kita masalahkan kan sebenarnya bukan doktrin Islamnya ya. Kalau doktrin Islamnya kan sudah selesai. Yang kita masalahkan adalah bagaimana masyarakat memahami doktrin itu. Nah, lalu jadi bervariasi masyarakat Muslimnya, bervariasi tantangannya, masuknya politik, ekonomi, dan seterusnya. Saya kira ini diskusi yang sangat menarik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Sekilas tentang Digital Society, kami bekerja sama dengan PSSAT, Pusat Studi Sosial Asia Tenggara, menyelenggarakan seri seminar. Jadi minggu lalu kita sudah bahas Islam berkemajuan, Pak Haidar bicara. Hari ini Pak Yai Stakuf, dan akan datang kita akan diskusikan topik-topik yang lain yang lebih menarik. Sekali lagi terima kasih. Saya kira itu. Terima kasih atas undangannya Pak Nyoto. Yuk, ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita foto bersama dulu. Ya, silakan. Oke, baik. Tim dokumentasi siap ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di Digital Society Discussion Series ke-7 kali ini. Jangan lupa mengisi absensi kedatangan dan kami tunggu partisipasinya di diskusi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu Pak Yai. Iya, matur nuwun.
Assalamualaikum.